banyak masyarakat bilang ya ini kan karena pemimpinnya gitu atau karena pejabatnya, berarti kan oknum mereka bilang. Padahal bukan hanya seorang pemimpin tapi dilihat dari sistemnya. Iya. Yang sistemik membentuk orang-orang seperti itu, betul nggak? Benar. Ya itu di film Sexy Killer itu kan ngejelasin bahwa siapa ya pengusaha sebenarnya yang bermain di semua konstelasi ini. Ya kan semua hirup-pikuk. Nah itu benar tuh konstelasi dia. Diam kau. Mau gue disalah gitu. Tapi lu benar sekali. Jadi memang kalau kata ahli hukum tata negara itu ketika dia ada di situ kan ada istirahat tuh, makan siang dulu dong. Iya. Beneran makan siang? Makan siang segala macam. Oh pas waktu sidang itu? Iya, yang konstitusi. Tiba-tiba Pak, yang tadinya Pak Anwar ini menolak, tiba-tiba setelah makan siang jadi menerima. Itu. Kalau kata dia nggak ada makan siang gratis. Kalau kayak gitu, kita ini meja bundar nih. Nah. Sama kayak foto dokumentasi itu jejak digital ya. Jejak digital. Jadi 1, 2, 3 duduk bareng sama Pak Presiden. Nah itu makan itu dalam arti rangkaian. Nah kalau itu foto-foto paslon 2 yang bareng-bareng sama Presiden. Oh yang minum es kelapa. Iya minum, ya banyak lah. Itu yang banyak, semua banyak. Paslon duduk bareng sama Presiden. Maksudnya itu semua sedang, paslon. Iya. 01, 2, 3. Iya. Mungkin 1, 2, 3, sedang 4. direncanakan bahwa nanti kamu seperti ini. Nggak tahu. Itu Bisa jadi. Bye-bye ada tukang bakso. Gitu. Bye-bye. Pokoknya kalau udah ting itu udahan aja dah. Ini kayak ting. Ya pokoknya di pengadilan itu, di mahkamah itu kan ada tadi ketika setelah makan siang setelah makan siang tiba-tiba kok ada keputusan itu gitu. Bisa gue makan sore aja. Nah dari 9 hakim ya 9 hakim itu yang 4 menolak, yang 2 itu katakanlah tengah-tengah, ya kan, yang 3 itu menyetujui. Kayak di setting juga tuh ya. Nggak ngerti. Kalau dari situ sih polanya sih ya kan kok bisa ya, gitu. Ya. Yang tengah-tengah tuh ditunjuk kepada pemilihan yang penerima gitu, yang menerima. Oh jadi bahwa itu disahkan usia segitu atau usia yang enggak, maksudnya kan kalau 3 lawan 3 ini kan balance nih ya. Nah yang 2 ini kan berarti kan dia abstain kenanya ya kan gitu. Nah harusnya voting ulang. Makanya kan aneh ya. Kan statusnya seri dong antara menolak dan menerima, bener gak sih? Nah yang tengah-tengah ini abstain, berarti kan dia gak dihitung suaranya dong. Tapi kok tetap bisa. Ya itulah, kita gak tahu kan tadi gak ada makan siang gratis gitu kan. Suara terbanyak bukan? Mengajib. Nah kita lihat fenomena ini bang. Nih yang ada, ya dulu pernah Om Dandi Laksono itu membuat Sexy Killers ya. Kita udah tahu dah tuh. Terus sekarang juga ya artinya dengan pemilu atau yang sudah pernah terjadi ya sama aja. Iya. Paham gak sih? Paham. Masyarakat nih paham nggak gitu ya kan? Kalau gue paham pasti. Oh iya. Kalau gue rakyat kecil, menurut lu? Lu rakyat kecil dan makan lo. Gimana tuh kira-kira? Ya memang sebenarnya kita harus sadar lah ya bahwa ya itu yang gue bilang kemarin lah ya kan, bahwa dari kan kalau data yang dijabarkan sama film Dirty Vote ini itu sudah ketahuan ya dari 2014 ya kan, bahwa menjelang pemilu dana bansos selalu naik. Ya kan 2019 sama, menjelang pemilu dana bansos selalu naik, dan terakhir sekarang 2024 gitu ya kan. Terus ditambah lagi dengan unggahan film di pemilu tahun lalu gitu ya kan, Sexy Killer itu ya kan, yang menjelaskan bahwa siapa sih di balik ini semua ya kan. Siapa sih orang yang paling diuntungkan dengan pemilu kita kali ini gitu ya kan, atau dia dengan paling diuntungkan. Iya, makan Pak kambing kayak kambing ya. Jaman namanya dia kayak kambing. Gue sempet bingung ya kayak kambing ya kan. Emang ya kambing makanya banyak. Ada sambung apa? Ada Garis merah, ya? benang merah. Ya? Antara pemilu dengan ente? Enggak, film. Oh film ya. Iya. Killer sama apa? Dirty Vote. Memang harusnya dia kalau masyarakat yang open minded lah ya, atau kita yang open minded gitu ya kan, sebenarnya harus ada jalan perubahan pasti ya kan. Sebenarnya yang diharapkan dari orang-orang yang kritis adalah apa? Perubahan pastinya gitu. Perubahan untuk ya cuma masalah begini bang, yang nonton yang konstelasi lah ya, hiuk pikuk hari ini lah ya. Suara masyarakat maupun akademisi itu bilangnya tetap harus menyelamatkan demokrasi. dengan
kita lihat nih dari film itu udah jelas gitu kan. Ya kecurangan-kecurangan, fakta yang ada itu kan data semua kan mereka lampirkan. Bukan asumsi. Bukan asumsi, itu data semua. Real ya. Itu. Real. Terus film Sexy Killer juga kan membuka mata cakrawala kita gitu kan. Tapi kok masih ingin menyelamatkan demokrasi, gue bingung. Emang nggak bisa move on. Demokrasinya kelelep. Tolong saya. Tolong saya, selamatkan saya. Ntar saya tikam lagi gitu. tapi mungkin karena apa namanya perlu perjuangan untuk mendapatkannya, artinya mempertahankan itu lebih sulit mungkin gitu kali ya. Gimana maksudnya? Ya, mendapatkan demokrasi, kemerdekaan Indonesia 1945 dalam artian apa? Untuk mempertahankan itu lebih sulit gitu. Jadi kenapa? Ya, kan makanya gitu. mereka tetap mempertahankan walaupun tidak pernah ada keadilan, tidak pernah ada yang namanya apa? Sejahtera. Wih, ada. Wakil rakyat. Iya kan. Terima kasih Bapak Wakil Rakyat sudah mewakili kami. Oh, sebenarnya keadilan dan sejahtera itu ada, coy. Di partai. Keadilan sejahtera. Terima kasih itu aja. Ini juga ada di golongan kaya. Ini pada di endorse nih. Di endorse partai gimana? Jadi itu tadi ya, menyelamatkan demokrasi gitu kan, yang konotasi bahwa sebenarnya demokrasi ini masih bisa terselamatkan atau enggak gitu loh. Kan harus kita ke situ dulu, benar enggak sih? Tariknya gitu. Terus apakah dengan kita selamatkan demokrasi itu menjamin sebuah perubahan yang hakiki gitu ya kan? Sementara kecurangan-kecurangan di demokrasi ini sudah sedemikian masif. Iya. Bagaimana menanggulangi ini? Coba dulu pikir deh. Ya kan gitu. Iya. Politik transaksional yang dilihat hari ini kan kayak katanya itu hanya dilihat dari seorang pemimpin. Benar nggak? Katanya nih banyak masyarakat bilang ya ini kan karena pemimpinnya gitu atau karena pejabatnya, berarti kan oknum mereka bilang. Padahal bukan hanya seorang pemimpin tapi dilihat dari sistemnya. Yang sistemik membentuk orang-orang seperti itu, betul nggak? Benar. Itu di film Sexy Killer itu kan ngejelasin bahwa siapa ya pengusaha sebenarnya yang bermain di semua konstelasi ini. Ya kan semua hirup-pikuk. Nah, itu benar tuh konstelasi dia. Diam kau. Mau gue salah gitu. Tapi lu benar sekali. Iya, gue setuju. Ya, itu. Jadi memang sistem ya makanya kan kalau kita bilang mau menyelamatkan demokrasi ya berarti dia mau menyelamatkan para pengusaha. Jadi ibaratnya gue punya handphone. Nah, sistemnya rusak. Tapi gue ganti casingnya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya nggak ada fungsinya. Cuman jadi kelihatan lebih manis aja, Bos. Lebih manis. Ya kan casingnya diganti ya kan. Jadi kalau dijual tuh ya kelihatan, ini baru ada nih nilai ya kan. Ada nilai lebih ya kan. Padahal yang rusak dalamnya. Pilih ini gitu. Gitu ya. Iya. Nah, makanya agak ya itulah makanya menyelamatkan tadi ya, menyelamatkan demokrasi ini ya itu kalau gue bilang sama aja menyelamatkan mungkin para pengusaha gitu ya. Karena kan kalau ibaratnya nih asik gue diselamatkan. Usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. Saya kecil mulu. Iya. Bisa kecil menengah. Bisa kecil mulu. Bisa kecil nggak boleh gede karena. Itu ya tadi dia menyelamatkan pengusaha gitu. Nah kalau kita berpikir secara akal sehat lah ya gitu. Jadi pengusaha-pengusaha ini saat dia saat ini mungkin ya kita bisa beranggapan bahwa dia berada di salah satu kubu. Ya kan. Nah misalnya nih masyarakat udah pada melek politik semua gini. Lu sebagai pengusaha nih. Saat lu punya usaha yang misalnya lu punya beberapa bidang usaha gitu ya kan. Tapi yang agak nonjol nih yang satu nih misalnya ya kan. Atau yang dua gitu ya kan. Yang agak nonjol yang dua nih. Yang 1 sama 3 nih lu nggak terlalu pedulikan lah gitu ya kan. Cuman tetap lu perhatikan dia gitu ya. Nah, saat lu tahu nih yang 2 nih kayaknya mau rubuh nih. Wah, usaha gue yang 2 mau rubuh nih. Kira-kira harus yang 2 sih yang rubuh. Ya kan lu kan punya 3 usaha, coy. Misalnya nih ya kan. Lu pengusaha nih ya kan. Lu punya 3 usaha nih ya kan. 1 2 3 nih ya kan. Nah, usaha yang nomor 2 nih ini lagi berkembang pesat nih ceritanya nih. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata mengalami kendala dan sebagainya lah ya kan. Terus kira-kira ini kayaknya udah goyang banget nih mau rubuh nih. Nah, kira-kira lu sebagai pengusaha lu bakal mempertahankan gini atau lu bakal melebarkan sayap dengan apa? Dengan menambah modal atau menambah mengimprove lah ya bisa dibilang ya. Mengimprove di usaha 3 dan usaha 1. Ya kan? Pasti lu bakal ngimprove gitu. Karena lu tahu yang 2 mau jatuh gitu ya kan. Kalau lu jatuh nih yang 1 sama 3 enggak lu improve, kira-kira hancur enggak lu?
hancur. Pendaringan lu habis. Iya, jadi gembel ya kan. Nah, maksud gue itu ya. Jadi saat pengusaha-pengusaha ini tahu nih kira-kira ini orang yang support gua untuk apa? Untuk memuluskan usaha gua. Untuk apa? Untuk melancarkan bisnis gua. Gitu ya kan. Ini orang kayaknya udah mau jatuh nih dikit lagi nih ya kan. Gue cari aman dulu dah. Bang. Maaf yang kemarin ya. Gue ikut dulu dah sekarang gitu. Pasti begitu coy. Kalau gua enggak usah minta maaf, Bang. Kalau lu dukung gua atau lu ngasih nyerahin bantuan tambahan buat memperdalam usaha gua gitu kan. Iya, karena aja gua usah minta maaf gitu. Karena dana bro. Iya, soal nggak usah minta maaf lah. Iya, intinya ya jangankan maaf gitu, hukum aja bisa dibeli kali. Makanya itu ya kan. Jadi ya itulah, makanya pengusaha-pengusaha itu pasti main aman dengan apa? Dengan dia menggandeng juga orang-orang yang lain gitu. Artinya menggandeng juga ya tadi yang gue bilang ya, usaha-usaha yang lain. Iya. Jadi ya itulah. Jadi kalau lu selamatkan demokrasi, lu selamatkan pengusaha. Bukan lu selamatkan rakyat. Nah, kalau mau selamatkan rakyat gimana? Enggak, intinya pengusaha itu harus lu detailin lagi lah. Apanya? Masalahnya usahanya kecil mulu. Iya, kan di UKM. Masuk bukan. Apa? Bukan, di pengusaha kecil mulu nih. Enggak, ada juga kan tadi gue tanya kan, menurut lo kayak gitu nggak sih saat punya 3 usaha pasti ya kan satu gue ya namanya mindset usaha pasti ingin berkembang. Bener. Untung. Nah, ingin berkembang. Cuman kan untung udah pasti. Iya pasti kan itu kan orang jualan juga nggak mau rugi. Iya makanya itulah mindset. Sedekah aja lu jualan kalau mau rugi mah sedekah. Dan pasti ngasih berbagai macam dana itu ke berbagai macam ya usaha tadi. Iya, benar. Itu yang bisa memuluskan ya, usaha menopang lah ya, menopang bagaimana usaha itu bisa maju dan berkembang pesat. Nah, cuma ya mindset itu kan mindset yang ada di kepala kita hari ini kan di masyarakat, bahkan para pejabat gitu yang merasa bahwa ada untung rugi ketika mengurus rakyat. Padahal menurut gua iya kan, harusnya para pemimpin, para pejabat itu harusnya berpikir bahwa mengurusi rakyat itu sebagaimana ayah mengurusi anaknya. Orang tua sebagai anaknya. Ya. Itu. Iya. Lu kenapa? Karena mau nanya dia iya karena lupa gua. Karena namanya anak, kita ngurusin anak kan tidak ada apa namanya untung rugi. Tidak ada untung rugi kan. Cuma aneh juga ya kalau misalnya Pak beliin ini Pak, anak aja rugi gua. Coba lu. Gua kasih pendidikan mahal-mahal lu. Balikin modal gua ya. Nggak mungkin seorang ayah sampai berkata seperti itu lah gitu ya kan. Kalaupun ada mungkin itu hanya ya mungkin bercandaan atau gimana gitu. Tapi pada basicnya, pada dasarnya seorang ayah itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan pasti yang mengusahakan. Menang. Makanya pasti iya. Seorang ayah pasti mengerahkan segala macam instrumennya. Iya. Apalagi mendapatkan prestasi minimal kan ya derajatnya tinggi. Iya benar. Luar biasa. Benar. Pasti. Iya. Ada jari ke situ dia memang pintar juga loh. Mungkin tukang bahasa pengalat sih. Iya. Gimana kira-kira tuh? Tadi kan kalau kita lihat dari film terus apa namanya ya isu-isu ini berkembang di masyarakat gitu kan. Terus sampai akhirnya kita punya mindset untuk ya perubahan lah gitu. Kalau gue lihat dari pandangan rakyat, gue pandangan rakyat. Boleh nggak sih? Iya, rakyat itu sengaja ya mungkin oleh tekanan beban ekonomi, kemudian dia dibuat sedemikian mungkin fasilitas pemberdayaan dari pemerintah itu kurang gitu kan, makanya asupan gizinya tadi tuh pola pikirnya itu jadi mungkin dia berpikir yang penting gue hidup di hari ini gitu, tanpa dia memikirkan ke depannya pola gizi bagaimana anaknya, padahal dia capek kerja. Harus makan gratis. Iya, nggak cuma makan gratis. Oh enggak ya. Gak cukup buat gue. Gue juga perlu gitu yang lain gitu kan, fasilitas-fasilitas yang lain gitu loh yang disediakan oleh negara, yang mana itu jadi hak gue sebagai rakyat gitu loh. Dan ya mungkin ini bisa mewakili aspirasi dari masyarakat. Pak, jangan nangis. Dia sedih gua. Belum bagian bansos ini. Ini ntar ganti nih judul jalinan kasih ya. Intinya itulah ya dari apa tuh ide? Oh iya. Intinya itu. Ngopi dulu terlalu berat.
Iya emang berat banget soalnya tadi kita hari tenang terus ngebahas isu yang lagi berkembang gitu kan dengan film tadi terus masuk ke dalam perubahan ya kan, menyelamatkan demokrasi. Ya kan karena isu-isu itu terus dengan data-data yang ada sebelumnya itu akhirnya kan kemarin kita bahas itu terkait dengan para mahasiswa, dosen gitu kan, curang-curangan itu ya akademisi segala macam itu nggak didengarkan gitu kan. Jadi kayak kita bikin podcast ini kira-kira dengar nggak ya? Itu baru gue tanyain. Kira-kira didengar nggak ya? Ya kita nggak tahu sih walaupun viewernya udah jutaan gitu loh. Cuman ya nggak tahu lah ya kak. Denger lah gitu. Ya tapi ada loh yang kasus 2008 kemudian diusut di tahun 2000 kemudian gitu loh. 2000 kemudian. 2000 kemudian. Tahun 4008. Ya misalkan gitu kan. Ya isinya kalau buat rencana di 2024 akan terrealisasi di 2045. Oh iya. Signing. Nah, ya kan itu bisa jadi. Sekarang kita belum viral, bisa jadi 50-40 tahun kemudian kita viral. Tapi kita udah nggak ada. Paling nggak meninggalkan jejak ya. Ya udah memahami jadi pembelajaran rakyat ya. Pesan dong. Boleh nggak sih? Ya tadi pesan ya terakhir ya. Ini tadi kan jawaban harus itu besok kan tenang. Ya. Jadi terkait tadi demokrasi bisa diselamatkan atau enggak? Jawabannya adalah sebenarnya kalau gue ya mungkin jawaban dari pertanyaan itu adalah pertanyaan. Apakah demokrasi masih layak untuk diselamatkan? Itu ya pesan-pesan gue terakhir. Gimana? Kalau Bang Hasan, Bang Mawan gimana Bang Mawan? Gue pesannya buat apa sih mempertahankan demokrasi? Ya terserah yang ini aja. Lu mau pesen apa? Lu mau pesen mie ayam? Pesen ayam boleh kayak. Pesen bakso sama Indominya 2. Kalau gue lihat dari segi demokrasi ya sistemik ya berarti ya intinya nggak bakal pernah ada itu namanya keadilan dan kesejahteraan. Karena apa? Keadilan dan kesejahteraan hanya ada di partai. 70 sekian tahun dan itu terbukti gitu loh. Mau sampai kapan gitu? Iya. Kalau ada yang lebih baik kenapa harus dipertahankan gitu? Kalau lebih baik kenapa harus ya, yang terakhir, pesan gue adalah tetap menjadi orang yang punya pemikiran yang cemerlang. Iya, kenapa? Karena udah susah aja. Sunlight dong. Oh iya, benar. Cemerlang. Cemerlang. Mama lemon. Ya, otak lo pakai sunlight tuh. Cemerlang. Iya, maksudnya daya kritis kita gitu sebagai manusia itu harus ada gitu. Apapun yang terjadi di kemudian hari, ya, dengan adanya sistem ini hari ini dengan politik demokrasinya maupun nanti apapun itu ya kita tetap harus kritis kan. Benar. Terhadap kebijakan. Jadi nggak boleh apatis lah ya. Nggak boleh apatis terhadap politik gitu. Apalagi anak muda hari ini yang notabene yang usianya dari range 25 sampai 35 ya, 40 yang kiranya banyak banget tuh ikut andil dalam konstelasi politik hari ini. Jadi menurut gua perlu apa? Nalar yang cemerlang tadi. Ya, melihat itu out of the box gitu ya. Iya betul, out of the box. Jadi ya itu ntar jadi pesan-pesan gue lagi ya. Pesan ya. Pesan apa aja gue boleh. Iya. Terus tadi dulu satu lagi. Apa lagi nih? Besok kan pemilu nih, tetap jaga persatuan, Bro. Oh iya. Udah kita tenang. Tenang dulu, tetap jaga persatuan. Kayaknya minggu depan kita pakai kaos partai kali ya. Tahu udah selesai ya gambarnya ya. Kerahnya merah atau bajunya putih, ini bagiannya gitu. Bareng-bareng ya. Lu hijau. Gua apa dong? Oranye. Lu kuning. Tetap oranye dong. The Jackmania. Jakarta. Iya udah ya.